Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang PRRI Permesta. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat di Jakarta, yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Gerakan ini bermula dari acara reuni Divisi Banten di Padang pada tanggal 20-25 November 1956. Dari pertemuan tersebut dihasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah, dan disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 dan Teritorium 1 yang berkedudukan di Padang. Latar belakang PRRI. Sebab berdirinya PRRI adalah tuntutan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena dianggap telah melanggar undang-undang. Juga pemerintah yang cenderung sentralis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Pemberontakan PRRI dan Permesta muncul saat pembentukan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkannya Divisi Benteng. Lantas, pemerintah melakukan sebuah operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Operasi tersebut diantaranya adalah 1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau, 2. Operasi 17 Agustus pimpinan Kolonel Ahmad Yani, 3. Operasi Sabta Marga, 4. Operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Dr. Ibnu Sutowo. Dalam waktu singkat, banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri, dan pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri, maka berakhirlah pemberontakan PRRI. Tujuan dari pemberontakan PRRI adalah mendorong pemerintah agar memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Karena ketika itu, pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. Jika PRRI dikatakan sebagai pemberontak, hal ini adalah anggapan yang tidak tepat, karena sebenarnya PRRI ingin membenahi dan memperbaiki sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, bukan untuk menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Permesta. Permesta merupakan singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Gerakan Permesta lahir akibat dari kekecewaan rakyat Minahasa terhadap keadaan ekonomi saat itu. Jakarta sebagai pusat pemerintahan memonopoli perdagangan kopra dengan menutup pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Dari situ, bentuk protes pun menjalar pada gerakan bersenjata yang mematikan. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret tahun 1957. Pusat gerakan ini mulanya berada di Makassar, yang pada saat itu merupakan ibu kota Sulawesi. Namun, perlahan-lahan dukungan di Sulawesi Selatan mulai hilang sehingga markas Permesta dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara. Bentuk protes pun menjalar pada gerakan bersenjata yang mematikan. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret tahun 1957. Pusat gerakan ini mulanya berada di Makassar yang pada saat itu merupakan ibu kota Sulawesi. Namun, perlahan-lahan dukungan di Sulawesi Selatan mulai hilang, sehingga markas Permesta dipindahkan ke Manado di Sulawesi Utara. Dampak dari pemberontakan PRRI dan Permesta. Dampak negatifnya yang pertama, jatuhnya korban jiwa. Setiap terjadinya pemberontakan, pasti akan menimbulkan pertumpahan darah di mana-mana, sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa yang terjatuh. Dari pihak PRRI sendiri, korban yang jatuh kurang lebih sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 orang mengalami luka-luka, dan 8.072 orang ditahan. Sedangkan dari pihak Angkatan Perang Republik Indonesia, korban sebanyak 10.150 jiwa meninggal dunia, yang terdiri dari 2.499 tentara,
956 anggota OPR, 274 polisi, dan 5.592 orang sipil. Yang kedua, keadaan ekonomi terganggu. Ketika gerakan ini terjadi, maka secara otomatis terjadi ketidakseimbangan pada roda perekonomian masyarakat. Jika perekonomian masyarakat lumpuh, berhenti pula pergerakan manusia di sekitarnya. Kegiatan ekonominya lebih terarah pada sektor konsumsi daripada produksi, sehingga hal ini mengakibatkan banyak terjadinya masalah. Sebab keuangan saat itu sedang tidak stabil lalu ditambah dengan berhentinya perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pembangunan terhenti. Pembangunan yang sejatinya harus berjalan dengan baik menjadi terhenti di tengah jalan. Provinsi Sumatera mengalami krisis pembangunan paling buruk, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pembangunan sendiri lumpuh akibat dari dampak masyarakat yang lebih tertarik pada kegiatan konsumsi daripada membuat produk sendiri. Yang keempat, yaitu penurunan sumber daya manusia. Selain terjadi krisis ekonomi, penurunan intelektual pada warga di daerah Sumatera juga menjadi dampak adanya pergerakan PRRI. Hal ini dikarenakan selama terjadi pergerakan yang disertai dengan perang senjata tersebut, banyak masyarakat yang memilih untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Sehingga warga yang latar belakangnya memiliki pengetahuan dan potensi terbaik lebih memilih untuk tinggal di daerah lain. Akibatnya, kita menjadi kekurangan potensi SDM yang mumpuni untuk ikut membangun ekonomi saat itu. Yang kelima, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat terganggu. Dengan adanya pergerakan PRRI yang tujuannya sama dengan tujuan pemberontakan PKI dan DITII, juga membawa dampak yang signifikan bagi hubungan politik luar negeri Amerika Serikat dengan Indonesia. Ketidakharmonisan ini terjadi karena adanya dukungan Amerika terhadap pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Dukungan ini terbukti ketika pesawat pengebom B-26 yang dikemudikan oleh pilot bernama Alan Cook jatuh pada tanggal 18 Mei tahun 1958 di sekitar. Yang keenam, hubungan Indonesia dengan negara tetangganya yaitu Malaysia terganggu. Selain hubungan dengan Amerika Serikat yang tidak membaik, hubungan Indonesia dengan Malaysia juga terganggu. Malaysia yang baru merdeka pada tahun 1957 mendukung gerakan PRRI dengan menjadi negara pemasok senjata bagi pasukan PRRI. Selain itu, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan juga terbukti mendukung pergerakan PRRI. Lalu, dampak positif dari pemberontakan ini adalah meningkatnya kesadaran pemerintah bahwa sila kelima Pancasila dan kebinekaan Tunggal Ika bukanlah sekedar sebuah semboyan ataupun konsep belaka, namun harus sungguh-sungguh diterapkan. Salah satunya yaitu melalui pelaksanaan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah Indonesia, bukan hanya di pusat saja. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.